Hai, saya Anwar Salis Maksum, fresh graduate dari jurusan Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta. Sebenarnya saya sedikit bingung ketika mendapat tugas presentasi untuk proses rekrutmen Human Capital Training Program Batch 10 di PT Astra International Tbk. No clue. Itulah yang menggambarkan keadaan saya kali ini. Sebab saya merasa bahwa saya tidak terlalu mahir dalam presentasi. Terlebih setelah melihat saingan saya yang sungguh niat dalam membuat presentasi dengan mengambil topik yang menurut saya cukup berat. Tentu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk membuat presentasi ini dengan konsep yang berbeda. Ya, saya akan mengemas video ini sebagai doku presentation yang menggabungkan konsep dokumenter dalam presentasi dengan metode design thinking. What is design thinking? Really simply, design thinking is a philosophy and a set of tools to help you solve problems creatively. Design thinking is a process, a way to solve problems. Banyak pertanyaan yang muncul ketika saya akan membuat konsep dari video presentasi yang akan saya buat nantinya. Seperti topik apa yang akan saya ambil, bagaimana saya akan membuat videonya, dan seperti apa nanti hasilnya. Karena tugas ini harus selesai hanya dalam waktu 3 hari. Lalu saya akan tetap mencobanya. Nah, setelah brainstorming beberapa saat, akhirnya saya yakin untuk memilih tema diversity, equity, dan inclusions. Video ini akan saya beri judul Bersosial dengan Kopi. Lalu mengapa saya mengambil tema tersebut? Tentu saja hal itu tidak jauh dari hidup saya, karena kebetulan saya suka nongkrong di warung kopi. Saya tidak mungkin mengambil topik seperti mereka yang membahas pembaharuan energi. Hal ini dikarenakan oleh pembangunan energi baru terbarukan yang masih mengandalkan importir. Lalu membahas angkatan kerja, mengatasi permasalahan angkatan kerja. Pada tahun 2030 diprediksi bahwa angkatan kerja Indonesia, yaitu yang berumur 15 hingga 64 tahun, dan hal lain yang menurut saya terlalu luas dan belum tentu saya pahami. Ide video presentasi ini saya dapat ketika saya sedang nongkrong di warung kopi milik teman saya. Konsep warung kopi sederhana di pinggir jalan dengan menyajikan pemandangan jalanan yang membuat betah para pelanggan. Di sana kita bisa melihat berkumpulnya muda-mudi dari berbagai kalangan untuk menikmati secangkir kopi. Dari situlah saya melihat sebuah diversity, equity, and inclusion atau perbedaan, kesetaraan, dan keterbukaan yang ternyata saling terkait satu sama lain dalam suatu kelompok sosial. Sebelum lebih jauh, sebenarnya apa sih definisi dari tema yang saya ambil? Ya, menurut KBBI, diversity atau perbedaan adalah sesuatu hal yang menjadikan berlainan atau tidak sama antara hal satu dengan hal lain. Perbedaan membutuhkan suatu peleburan yang dinamakan toleransi untuk menciptakan equity atau kesetaraan. If you've ever Googled diversity in tech,
Here's what you probably come up with. I literally Googled it and I came up with all these titles in literally less than 10 minutes. By the way, in the land of diversity, that's where equality, the concept of treat everyone the same. Kesetaraan adalah persamaan yang menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan mengakar pada setara, yang maksudnya adalah sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya, sama kedudukannya, sama kualitasnya, sebanding, sepadan, seimbang, dan lain sebagainya. Dalam lingkup ilmu pengetahuan sosial, dikenal adanya istilah kesetaraan sosial, yang artinya adalah suatu tata politik sosial di mana masing-masing orang ada pada status yang sama di lingkup masyarakat atau kelompoknya. Kesetaraan sosial ini mencakup hal-hal seperti hak hukum, keamanan, kebebasan berpendapat, dan hak lain yang bersifat personal. Kedewasaan dalam kesetaraan dapat ditandai dengan adanya inclusion, yaitu sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Maka dari itu, inclusion bisa juga disebut sebagai keterbukaan. Dalam perjalanan meraih gelar sarjana, saya telah bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang, ras, suku, agama, dan perbedaan lainnya. Terlebih ketika saya mengikuti kegiatan di lingkup kampus maupun komunitas lain di luar kampus. Saya mendapatkan banyak pelajaran mengenai perbedaan yang selalu muncul, baik dalam organisasi, kepanitiaan, maupun kelompok sosial lainnya. Dan tak jarang perbedaan yang saya lalui menimbulkan konflik di mana perlu kesetaraan untuk menghadapi permasalahan dan keterbukaan sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu, apakah dalam bersosial saya harus mengikuti keinginan suatu kelompok? Jawabannya tidak harus. Karena sebagai manusia, saya punya value yang saya pegang, saya punya prinsip, saya punya nilai, dan perlu kita pahami juga bahwasannya tidak mengikuti bukan berarti membenci. Dan saya tidak akan memaksakan nilai-nilai yang saya yakini dan prinsip yang saya pegang kepada orang lain. Saya tidak akan mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang saya percayai dan tidak saya percayai. Begitupun sebaliknya. Seringkali saya melihat perbedaan ketika saya nongkrong di warung kopi. Perbedaan dalam warung kopi menjadi sebuah keunikan tersendiri, mulai dari pengunjung hingga jenis minuman yang tersaji di dalam meja kami. Termasuk ketika saya nongkrong di warung kopi, terdapat berbagai kalangan yang menjadi pelanggan di sana, mulai dari pedagang, pelajar, tukang cukur, mahasiswa, pengangguran, tukang sablon, pegawai, dan lain sebagainya. Perbedaan itu melebur menjadi satu dan semua mendapat pelayanan yang sama tanpa memandang status dan pekerjaan. Hal tersebut dapat disebut sebagai kesetaraan. Ya, setara sebagai pembeli minuman kopi. Diperlukan kedewasaan untuk menuju tahap inclusion atau keterbukaan. Untuk mencapai tahap keterbukaan, diperlukan sikap yang biasa kita sebut sebagai adaptif. Seperti yang dilakukan oleh teman saya. Sebagai owner warung kopi, dia tidak bisa terlalu egois dalam mempertahankan idealismenya. Setelah sampai dalam tahap inclusion, pada akhirnya teman saya mau terbuka untuk mendengarkan advice dari pembeli yang rata-rata berasal dari kalangan pemuda melek teknologi. Misalnya apa? Sesimpel menambahkan opsi pembayaran QRIS yang ia lakukan agar pembeli mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Inovasi kecil tersebut membuat perubahan besar dalam bisnis kopinya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwasanya pilihan kita untuk menghargai perbedaan dan adaptif untuk menempatkan diri dalam suatu kelompok sosial akan memproses kedewasaan berpikir dalam setiap tindakan yang kita lakukan ke depannya. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita berpikir bias dan subjektif, serta membenarkan apa yang seharusnya tidak dibenarkan. Misalnya mengajak orang lain untuk meyakini apa yang tidak kita yakini. Begitupun sebaliknya. Jangan karena kita menjadi mayoritas dalam kelompok sosial, justru membuat kita buta dengan perbedaan. Jangan sampai kita tidak menghargai suatu perbedaan. Tujuannya apa? Agar ada perbaikan, agar kita bisa menjadi lebih baik. Hal ini perlu dievaluasi untuk menciptakan kesetaraan, karena hal tersebut dapat membuka pikiran-pikiran kita terhadap ide-ide baru dalam menciptakan inovasi yang dapat diimplementasikan ke dalam setiap ranah kehidupan. Ya, semoga doku presentation ini bisa menjadikan pembelajaran untuk saya dan kita semua dalam memahami dan menerapkan prinsip diversity, equity, inclusion dalam kehidupan sehari-hari.